kembali lagi bersama saya Rudianto, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Oke, baiklah, di sini saya akan berbagi video pembelajaran lagi, yaitu tentang biologi sel. Jadi kali ini kita akan membahas itu komunikasi antar sel. Nah, baiklah, untuk selanjutnya teman-teman, langsung kita masuk ke pembahasan untuk penjelasan lebih lanjutnya. Oke teman-teman, kita masuk langsung ke pembahasannya. Itu tadi kita akan membahas komunikasi tentang sel. Nah, sel itu berkomunikasi satu sama lain melalui perantara atau messenger kimia. Nah, perantara kimia berikatan dengan reseptor protein di permukaan sel. Perantara kimia bisa masuk ke CES atau cairan ekstraseluler atau tidak masuk ke CES, berpindah dari sel ke sel melalui taut celah. Nah, selanjutnya itu ada komunikasi oleh perantara dalam CES. Yang pertama itu ada komunikasi neural, yaitu dilepaskannya neurotransmitter di celah sinaps atau synaptic cleft dari sel saraf versinaps dan setelah melalui celah sinaps yang sempit bekerja pada sel postsinaps. Nah, yang kedua itu ada komunikasi endokrin, yaitu hormon dan faktor pertumbuhan mencapai sel melalui pembuluh darah. Nah, yang ketiga itu komunikasi parakrin, yaitu produk-produk sel berdifusi ke dalam CES untuk mempengaruhi sel-sel di sekitarnya yang mungkin terletak agak jauh. Nah, bentuk lain. Yang pertama itu ada komunikasi otokrin, yaitu sel mensekresi perantara kimia yang dalam situasi tertentu berikatan dengan reseptor di sel yang sama. Selanjutnya itu ada komunikasi juxtakrin, yaitu perantara kimia dari satu sel diikat oleh reseptor pada sel yang lain dan menyebabkan kedua sel itu berikatan. Nah, kita masuk ke reseptor perantara kimia. Telah banyak diisolasi dan didapatkan sifat-sifatnya. Bukan komponen statik sel, tetapi jumlahnya dapat menurun atau meningkat, dan sifatnya dapat berubah sesuai dengan keadaan fisiologik. Bila jumlah perantara kimia meningkat, maka jumlah reseptor akan menurun atau downregulation. Bila jumlah perantara kimia menurun, maka jumlah reseptor aktif akan meningkat atau upregulation. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya. Yang pertama itu gimana tadi taut celah, sinaptik, parakrin dan otokrin, dan juga endokrin. Nah, kita langsung masuk saja ke mekanisme kerja perantara kimia. Yang pertama itu ada perantara pertama atau first messenger, atau ligand ekstrasel. Yang kedua, perantara kedua yaitu second messenger, perantara intrasel atau perubahan fungsi sel seperti mengubah fungsi enzim, memicu eksositosis, mengubah transkripsi gen dan lain-lain. Selanjutnya itu banyak reseptor membran mencetuskan pelepasan perantara kedua atau proses intrasel lainnya melalui protein pengikat GTP atau protein G. Perantara kedua biasanya mengaktifkan berbagai protein kinase. Mekanisme utama perantara kimia menimbulkan perubahan sel, yaitu membuka atau menutup saluran ion di membran sel. Contoh, asetilkolin pada reseptor kolinergik nikotinik. Yang selanjutnya bekerja melalui reseptor sitoplasma atau inti untuk meningkatkan transkripsi mRNA tertentu. Contoh, hormon tiroid dan hormon steroid. Selanjutnya itu mengaktifkan fosfolipase C melalui DAG
IV3 dan fosfat inositol intrasel lain. Contohnya angiotensin 2, vasopressin melalui reseptor V1. Selanjutnya, mengaktifkan atau menghambat adenylyl siklase menyebabkan peningkatan atau penurunan pembentukan AMP siklik intrasel. Contohnya, norepinefrin melalui reseptor adrenergik beta 1 atau meningkatkan, dan melalui alfa 2 atau menurunkan. Selanjutnya, meningkatkan GMP siklik dalam sel, contohnya ANP dan NO. Selanjutnya, meningkatkan aktivitas tirosin kinase pada bagian sitoplasma reseptor transmembran, contohnya itu insulin dan EGF. Selanjutnya itu ada CA2+ dalam sel. CA2+ mengatur sejumlah besar proses fisiologik yang sangat berbeda seperti proliferasi, sinyal neuron, belajar, kontraksi, sekresi, dan fertilisasi. CA2+ plasma berada dalam keseimbangan dengan CA2+ mitokondria dan retikulum endoplasma. Selanjutnya, CA2+ sebagai perantara kedua dapat menimbulkan efek yang berbeda pada konsentrasi tinggi dan rendah. Selanjutnya kita masuk ke protein G, yaitu salah satu cara yang sering digunakan untuk mentranslasi sinyal menjadi efek biologik di dalam sel adalah melalui protein pengatur nukleotida atau protein G yang mengikat GTP. Bila sinyal sampai pada protein G, maka protein akan mempertukarkan GDP untuk GTP untuk menjadi kompleks GTP. Protein menyebabkan timbulnya efek. Pada pemulihan GTP diubah menjadi GDP oleh aktivitas GTP ase inheren yang terdapat pada protein. Nah, sekian. Oke teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan kita mengenai komunikasi antar sel. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan tadi bisa membantu teman-teman dalam memahaminya. Sekian video dari saya. Terlebih itu kurang saya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar. Salam mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.